Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, pernikahan itu adalah salah satu jalan menuju surga. Dan dalam pernikahan itu artinya kita sudah menjalani separuh dari agama. Lalu bagaimana jika pernikahan itu dilandasi dari sebuah kebohongan? Dan saat ini sudah bersama kita narasumber yang akan bercerita mengenai pernikahannya dia yang dilandasi atas kebohongan, yakni Mbak Rani. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain Mbak Rani di studio juga sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama, menyempatkan Ustadz. waktu di Tawakal. Alhamdulillah. Ya, dan langsung aja Pak Ustadz kita tanya Ya, Mbak Rani. Mbak Rani kan bercerita bahwa Mbak Rani ada masalah dengan pernikahannya dan tadi dibilang ada landasan kebohongan di balik itu. Boleh tahu apa yang Mbak Rani ingin sampaikan ke kita? Saya pernah menikah 2 kali dan saya pernah merasakan sakit hatinya karena saya dibilang pelakor. Saya nggak terima dibilang pelakor karena saya nggak pernah merasakan merebut suami orang. Di awal saya menikah, memang dia bercerita dia menduda. Saya mensetujuinya karena dia menduda. Tapi lama-kelamaan ternyata istrinya datang melabrak saya dan saya nggak terima di situ. Oke, jadi gini, Mbak Rani dituduh pelakor, padahal Mbak Rani nggak tahu sama sekali kalau suami Mbak Rani ini sudah punya istri, Iya. begitu ya. Nah ini Dan gimana? waktu itu maaf, Mbak Rani masih lajang ya? Iya, waktu pertama masih lajang. Ini gimana Pak Ustadz, statusnya Mbak Rani nih? Iya. Karena kan orang pasti kan ketika tahu itu menikahi suami orang sudah rame dibilang pelakor. Iya. Ini gimana nih Pak Ustadz? Gini Mas Harid, kan Ya. pernikahan itu adalah sunnah Rasul, jalan kemuliaan. Makanya Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah sunnahku, maka siapa yang membenci sunnahku artinya tidak melaksanakan, tidak mengikutinya, maka bukan termasuk umat Nabi SAW. Jadi kalau pernikahan itu adalah sudah jalan suci, jalan kemuliaan, karena itulah pernikahan juga jalan menyempurnakan keagamaan. Tadi Mas Farid pengantar sudah menyampaikan, orang yang menikah maka berarti telah menyempurnakan separuh urusan keagamaannya. Tetapi persoalan muncul kan bagaimana kalau seorang wanita itu masih lajang kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang laki-laki ini menyatakan bahwa dirinya ini single, maksudnya tidak punya beban istri atau apa gitu. Ya. Artinya kan sama ini. Karena itulah dan ternyata dalam prakteknya tadi Mbak Rani tadi ternyata suami apa itu yang laki-laki ini ternyata bukan duda tetapi sudah punya istri disembunyikan, maksudnya tidak diceritakan. Ya. Artinya bahwa yang laki-laki ini tidak jujur. Ya. Maka Islam tidak membolehkan orang dalam pernikahan itu harus jujur. Kenapa? Nanti ada implikasinya luas ini Mas Farid dari status agama. Kenapa? Kalau dia duda ya duda, kalau dia beristri ya beristri. Artinya kalau dia sudah beristri kemudian menyampaikan pada seorang perempuan yang belum menikah kemudian dia mau menikah, artinya dia tahu statusnya. Ya. Oh ya, saya ini status menjadi istri kedua dari suami yang sah, istrinya juga sah, artinya statusnya sama, haknya juga sama, statusnya juga sama dalam kaitan ini. Tapi konteks ini kan tidak. Lah, tadi Mbak Rani menyatakan dalam konteks dia dibohongi kan begitu gitu, karena menyembunyikan statusnya, maka tentu tidak dibolehkan. Nikahnya sah tapi tidak dibolehkan seorang apa itu laki-laki menyembunyikan statusnya dan kemudian apalagi ini adalah membohongi. Oke. Iya. Keluar dulu dari kasusnya Mbak Rani. Kalau misalnya nih Iya. Pak Ustadz, Iya. mungkin sama kayak Mbak Rani, tapi dia tahu. Iya. Dia tahu kalau laki-laki ini adalah sudah punya istri dan sudah punya anak. Iya. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau dia sudah misalkan yang ini sudah beristri nih, Iya. kemudian laki-laki ini menyampaikan kepada perempuan bahwa saya sudah beristri, maukah kamu saya nikahi sebagai istri saya yang kedua? Kalau Mbak Rani menyatakan mau, maka tidak ada persoalan. Ya. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan begini, tidak halal bagi orang yang menipu, yaitu memutuskan majikan seorang pekerja dengan tuannya. Artinya
orang diprovokasi ini antara majikan dan tuan dan anak buahnya supaya terpisah dan dia ingin masuk di sana. Yang kedua kemudian Nabi melanjutkan, dan tidak halal seorang wanita yang memisahkan wanita lain artinya istri dari suaminya. Ini yang dimaksud dengan kalau dalam konteks sekarang istilah orang pelakor itu. Jadi saya mau menikahi seorang suami ini dan kemudian meminta dia untuk memisahkan, ini tidak dibolehkan. Tapi kalau statusnya sudah beristri dan dia menjadi status istri yang kedua, maka tidak ada persoalan. Yang penting ini saling merelakan dan kemudian ini dalam tuntunan agama tadi itu. Iya. Baik Pak Ustadz, kita balik lagi ke kasus yang Mbak Rani Pak Ustadz. Mbak Rani, saya mau tanya sekali lagi, sudah berapa kali tadi nikah? Saya udah 2 kali. Sudah 2 kali dan dua-duanya, koreksi kalau saya salah ya, dua-duanya itu suami orang, betul? Boleh cerita nggak pernikahan, ceritanya bisa nikah sama suami yang pertama ini seperti apa? Berawal sih bertemunya, saya kan sebagai bekerja di restoran sebagai pelayan. Dan saya bertemu dengan dia orangnya baik, dia orangnya ramah, dan dia pun bertanya, kamu mau menikah dengan saya nggak? Dan saya tidak berbalik lagi kan ke dia, saya belum bertanya lagi ke dia. Akhirnya ketemu lagi besoknya, bertemu lagi, yakin kamu mau nikahin saya, kamu punya istri nggak? Dia bilang saya duda. Dia bilang duda, Iya. artinya sudah cerai. Udah cerai. Oke, terus? Akhirnya pas udah lama kelamaan, okelah kita berjalan dengan waktunya, dan saya pun menyetujui dengan pernikahan ini. Dan di situ saya nggak tahu bahwa dia sudah mempunyai istri dan anak gitu. Saya nggak tahu karena berawal juga dia udah punya istri gitu kan, dan dia bilang duda ke saya. Dan di situ jujur saya kecewa gitu kan. Dan saya nggak tahu mesti harus bilang apa lagi ke dia. Dan jujur saya sangat kecewa banget sama dia. Setelah tahu seperti itu, Mbak Rani memutuskan untuk pisah atau lanjut? Saya awalnya mau lanjut sama dia, tapi bukan karena mencintai, tapi karena dendam sama dia. Tahan dulu sampai situ, Mbak Mbak Rani Rani. punya anak sama dia ini. Aku punya Berapa tahun Mbak Rani menikah sama Bapak ini? 4 tahun. Oke, gini Pak Ustadz. Iya. Jadi kan kalau dalam agama Islam, poligami boleh ya. Boleh. Cuma kan banyak sebenarnya syaratnya, itu yang banyak orang nggak tahu. Memudahkan itu untuk bisa, yang penting asal berpoligami. Nah, kira-kira syaratnya apa aja ya Pak Ustadz ya? Poligami itu ada beberapa yang dijelaskan di Al-Quran. Jadi surat An-Nisa ayat 3, potongan ayat, Fa'in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil maksudnya kepada anak-anak yatim itu, maka kemudian Al-Quran melanjutkan, fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dan nikahilah wanita-wanita yang baik itu 2 atau 3 atau 4. Jadi maksimal syarat poligami itu 4 wanita. Tapi ayat ini jangan dibaca sampai di sini. Harus dilanjutkan, fa'in hiftum, kalau Anda takut tidak bisa berlaku adil kalau menikah sampai 2 kemudian 3 sampai 4, maka Al-Quran memberikan konklusi fawahidatan, maka cukup 1 saja. Lah ada yang menarik dalam tafsir Al-Manarnya Muhammad Abdu, beliau menyatakan begini, sesungguhnya poligami itu memang dihalalkan, ada sunnahnya, tetapi ini emergency exit. Jalan keluar ketika sudah emergency, maka orang dibolehkan. Syaratnya apa? Adil ini. Para ulama memberikan berbeda pandangan tentang ini, tetapi secara umum jumhur ulama itu menjelaskan adil di sini adalah adil dalam hal material. Jadi misalkan kalau punya istri 2, yang sana misalkan taruhlah 1 hari 1 juta, 1 juta, ya sama adalah itu. Yang kedua ada adil dalam psikis, pelayanan batin, maksudnya kasih sayang. Nggak boleh kemudian disono saja di yang pertama, yang kedua nggak disamai, nggak boleh juga. Karena itulah kalau kita lihat dalam praktek Nabi itu kan, Nabi malam misalkan malam pertama ini bersama ini dan seterusnya.
Lah suatu kesempatan Nabi bersama istri yang kemudian sudah berumur, ya Rasulullah, hari ini engkau bersamaku hari ini, tetapi aku mengikhlaskan waktuku biarlah engkau di rumah Aisyah. Itu maknanya adalah ada kerelaan di antara istri Nabi lah. Konteks yang diembarani tadi itu kan berbeda, tidak pada poligami tadi itu. Tetapi ada kebohongan menyembunyikan. Saya ingin mengulang lagi Mas Farid untuk menegaskan. Kenapa ini tidak dibolehkan dalam pernikahan ini menyembunyikan, apalagi orang sudah berkeluarga. Bisa dibayangkan kalau tadi suaminya Mbak Rani tadi itu menyembunyikan dia status duda padahal dia beristri, ada implikasi tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, nanti kalau Mbak Rani punya anak perempuan, terus ternyata dia ini sudah beristri, sudah punya anak laki-laki, tanpa diketahui kemudian suatu saat kemudian kuliah, adik kelas kemudian jatuh cinta, menikah, ternyata menikahi adiknya sendiri. Wah, ini kan luar biasa nanti. Ini yang jadi bapaknya berdosa besar, ibunya dosa besar, anaknya dosa besar juga karena telah menikahi adiknya. Inilah yang tidak dibolehkan. Makanya Nabi menyatakan a'linu nikahakum. Umumkanlah. Kalau di kita itu ya resepsikanlah untuk pernikahan supaya orang tahu bahwa ini sudah menikah, ini statusnya sudah sah sehingga kemana-mana happy saja. Jadi ini kasusnya tadi selain poligami tadi ada persyaratan yang sangat adil sehingga tidak dimudahkan. Tidak mudah dan karena kejujuran. Yang kedua ada tadi yang saya belum bertanya sama Mbak Rani. Ketika laki-laki bapak tadi mau menikahi, Mbak Rani sempat nggak misalkan anggota keluarga Mbak Rani atau teman Mbak Rani menyelidiki ini siapa ini, statusnya orang ini di mana ini? Nggak sempat. Nah, karena sudah terlanjur jatuh cinta kan. Nah, ini juga menjadi pembelajaran kepada saudara-saudariku kaum perempuan yang masih remaja, usia mahasiswi. Ini kalau mau mencari jodoh, diselidiki dulu, tidak serta-merta kemudian jatuh cinta. Islam makanya mengutus anggota keluarga kita, melihat ini siapa, bukan memata-matai, ingin melihat. Oh ini ternyata belum, oh ini ternyata sudah, sehingga nanti itu menjadi memudahkan. Inilah bagian dari dalam konteks keluarga. Makanya Nabi SAW, Umar itu pernah dilaporkan, ya Umar saya menikah, apakah kamu sudah melihat calonmu? Itu maknanya adalah selain melihat perempuan, yang keluarga perempuan juga melihat karena akan menikahkan ini bukan hanya dua insan, tetapi dua keluarga besar. Saya kira itu Mas Farid. Dan Islam sudah memikirkan itu sejak jauh. Betul Mas Farid. Untuk berikan proteksi sesungguhnya, untuk berikan pengamanan, sekaligus juga menciptakan relasi yang harmonis antara suami dan antara istri dan antar dua keluarga besar masing-masing saling mengetahui. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mbak Rani, saya mau nanya lagi nih. Saat istri pertama dari suami Mbak Rani ini datang, apa yang dia lakukan ke Mbak Rani? Dan dia melabrak. Dani! Dani, keluar! Dani, keluar! Ibu siapa sih Mana teriak-teriak suami di saya? rumah orang? Mana suami saya? Suami siapa? Mas! Tar dulu ya. Ibu jangan main teriak-teriak aja dong di rumah orang. Curang! Jangan sembarangan Goda ya! ngomong ya. Mas! Kamu siapa ya? Ini rumah orang ngapain teriak-teriak? Mas, keluar! Kenapa sih ribut-ribut? Sini! Pulang! Kamu tuh selingkuh sama dia ya, Mas? Ini laki saya, ini suami saya! Saya ya. Kamu siapa? Kamu apa sih? Aduh, Mas, keluar! Siapa sih? Awas kamu Ini jangan suami bisa saya keluar. ya. Mas, mau kemana sih? Ngapain sih? Entah kenapa dia selalu maki-maki saya. Dan saya di situ depresi. Karena saya nggak mau ditinggalin gitu aja. Karena saya berat juga dengan ada anak gitu kan. Saya berat meninggalkan tuh semuanya. Tapi dengan semudah itu suami saya meninggalkan saya.